20 tahun sejak Cornelius dan Jira tewas didor oleh Dr. Haslen, kini kisah pun berlanjut pada petualangan anaknya, yaitu si Milo atau Caesar yang ternyata sudah gede dan mewarisi kecerdasan kedua orang tuanya. Caesar tumbuh menjadi pemuda kera gagah dan menjadi satu-satunya kera di muka bumi yang bisa bicara. Masih ingat Armando? Iya, dia adalah pemilik sirkus yang merawat Caesar sejak kecil. Jika masih lupa, silahkan ditonton dulu film kedua supaya ceritanya nyambung. Film akan berfokus pada Caesar yang berpetualang bersama Armando, di mana saat ini manusia menjadikan kera sebagai peliharaan, membantu pekerjaan manusia di berbagai sektor, sehingga tidak heran jika banyak sekali kera berkeliaran di jalan, rumah, restoran, atau bahkan di pabrik. Namun tentunya semua kera pekerja memiliki majikan, bahkan setiap kera memiliki identitasnya masing-masing. Namun dari semua kera yang mengerti perintah manusia, tidak satupun di antara mereka yang bisa bicara, sehingga hal ini membuat Armando berpejihanan kepada Caesar supaya jangan bicara sepatah kata pun, dan juga harus berjalan seperti kera primitif pada umumnya. Ini bukan tanpa alasan, melainkan demi keamanan Caesar sendiri agar tidak terjadi hal serupa seperti yang kedua orang tuanya alami. Come. Saat itu Caesar benar-benar kaget melihat kera dipekerjakan, bahkan diawasi petugas. Dan yang lebih membuatnya kaget adalah jika ada kera yang ketahuan malas bekerja, maka akan diberi hukuman. Caesar mempertanyakan perlakuan manusia pada kera yang dianggap memperbudak, padahal kata Armando, manusia hanya menjadikan kera sebagai peliharaan. Untuk ngerepesi Caesar, Armando pun menunjukkan sebuah tubuh anjing dan kucing yang khusus dibuat untuk mengenang suatu peristiwa di masa lalu, di mana sebuah virus yang dibawa oleh astronot menjangkit kucing dan juga anjing sampai populasinya di bumi lenyap. Sejak musnahnya anjing dan kucing, manusia merasa kesepian, kemudian menjadikan kera sebagai hewan peliharaan yang lambat laun memanfaatkan kecerdasan kera untuk membantu pekerjaan manusia. Beralih ke dalam ruangan, terlihat kera betina bernama Lisa yang dapat dikatakan berparas cantik di kalangan kera. Tentu saja, kecantikannya membuat Caesar langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan si Caesar sampai lupa pada tugasnya untuk menyebarkan poster sirkus dirinya bersama Armando. Stop it! No, Zelda, no! Sejadi-jadikannya kera sebagai pekerja, manusia banyak yang kehilangan pekerjaan, yang membuat sebagian buruh yang di PHK itu kerap melakukan unjuk rasa. Bersamaan dengan adanya demo dari kaum buruh, si Caesar melihat adanya seekor simpanse pekerja yang diperlakukan kasar akibat kesalahan yang kera itu perbuat ketika melakukan tugas. Para petugas langsung menyuntikkan obat penenang pada kera tersebut atas protes dari McDonald, seorang pecinta primata yang menjabat sebagai asisten khusus gubernur, yang meminta agar petugas memperlakukan kera dengan baik. Namun Caesar menganggap ini semua sebagai kekerasan terhadap kera, sehingga spontan mulutnya mengeluarkan kata-kata untuk mengutuk para petugas. Para petugas merasa heran mendengar makian tersebut. Untungnya Armando sigap dengan mengakui bahwa yang berusaha bicara adalah dirinya. Bahkan untuk meyakinkan petugas, dia pun mencoba berteriak menirukan suara yang keluar dari mulut si Caesar. Sampai seorang petugas percaya jika Armando lah yang tadi bicara. Orang-orang di sana mengatakan bahwa Caesar lah tadi yang bicara, namun untung karena saat itu kera yang tadi dibius kembali mengamuk sehingga perhatian mereka teralihkan. Caesar pun pergi meninggalkan keributan, lalu dia meminta maaf pada Armando dan mengajak Armando kembali ke sirkus. Namun Armando menolak karena insiden tadi telah membuat petugas curiga adanya spesies kera yang bisa bicara, di mana sirkus milik Armando akan menjadi tempat pertama yang akan diperiksa petugas. No, that's the first place they look. Armando pun meminta agar Caesar menunggunya, di mana dia akan pergi ke kantor polisi, mengakui semua kesalahan dan mengatakan pada mereka jika saat ini Caesar sudah kabur. Jika seandainya dia tidak kembali 1 kali 24 jam, maka Caesar harus pergi ke pelabuhan, bergabung dengan kera yang didatangkan dari luar negeri agar identitasnya tidak diketahui. Jelas saja si Caesar menolak, namun Armando menegaskan jika itulah satu-satunya cara aman bagi Caesar. I should be long.
Kini Armando diinterogasi langsung oleh Gubernur Bragg yang curiga jika anak dari Cornelius masih hidup. Dia merasa jika 20 tahun yang lalu bayi simpanse yang ditembak Dr. Haslin bukanlah anak Cornelius, melainkan anak simpanse dari kebun binatang yang sengaja ditukar. Karena Armando terus memiliki jawaban, gubernur pun memutar rekaman dari ketua dewan yang sekaligus menjadi keputusan presiden bahwa anak dari Cornelius dan Jira haruslah dibunuh, sedangkan kedua orang tuanya harus dipisahkan. But Mr. Governor... Gubernur mengingatkan bahwa masalah yang Armando hadapi sangatlah serius. Dia sangat khawatir jika suatu saat ada kera yang bisa memimpin kera lainnya kemudian memberontak manusia. Inilah sebabnya kenapa dia sangat takut jika kera milik Armando benar-benar anak dari Cornelius bersama Jira. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, dia memutuskan untuk menahan Armando serta memeriksa tempat sirkus miliknya. And meanwhile, you will remain in custody. Malam harinya Armando masih diinterogasi, di mana dia terus ditekan untuk mengakui bahwa kera sirkus miliknya memiliki wajah mirip dengan Cornelius. Could I please have a glass of water? Beralih ke tempat lain di mana Caesar sudah berada di pelabuhan sesuai petunjuk dari Armando. Dia pun membuka pakaian, kemudian masuk ke kandang orang utan yang baru didatangkan dari Indonesia. Tanpa dicurigai petugas, akhirnya si Caesar pun masuk pemeriksaan untuk dibuatkan identitas sebelum masuk ke tempat pelatihan khusus kera. Di mana setelah dilatih berbagai keterampilan, nantinya para kera akan dijual dan dijadikan pembantu manusia sesuai keterampilannya. Latihan yang para kera dapatkan ditunjukkan supaya kera bisa patuh pada manusia jika diperintah dan berhenti jika mendengar kata tidak. Simpanse, orangutan, dan gorila mendapatkan latihan berbeda di mana gorila dilatih semi-militer, karena kebanyakan dari gorila dipekerjakan sebagai tenaga pembantu keamanan. Dan jika ada satu saja kera yang melakukan kesalahan, maka petugas akan memukulinya dengan brutal. Switch off! Keesokan harinya kera diajarkan cara mencuci tangan, menuangkan air ke dalam gelas, melipat pakaian, membersihkan tempat tidur, mengepel lantai, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Untuk menghasilkan kera pekerja yang mahir, kera jantan yang dianggap unggul akan dijodohkan dengan kera betina, di mana Caesar terpilih untuk menjadi pejantan tangguh dan dia pun memilih Lisa untuk diwik-wik. Setelah melalui proses latihan, si Caesar mendapatkan ranking hiji sebagai kera yang bisa diajari dengan mudah. Hal ini menjadikannya sebagai kera pertama yang dilelang di hadapan banyak manusia yang sedang membutuhkan pembantu. Di mana lelang itu dimenangkan oleh Gubernur Bragg yang sekaligus resmi menjadi majikan Caesar. Buy him. 1,500 from Mr. McDonald for His Excellency Governor Bragg. Setelah dibeli, si Caesar pun dibawa ke kantor gubernur. Dia ajarkan menuangkan air oleh McDonald. Dan untuk menyembunyikan jati diri sebenarnya, Caesar pun berpura-pura belum bisa melakukannya. Gubernur sempat merasa kesal karena kera mahal yang ia beli ternyata masih bolong. Karena kera miliknya belum memiliki nama, gubernur memberikan buku kumpulan daftar nama supaya kera memilih namanya sendiri. Otomatis si Caesar yang memang bisa membaca pun memilih namanya, yaitu Caesar, yang artinya seorang raja. A king. Hari-hari berikutnya Caesar mulai diajak ke tempat kerjanya nanti. Di sana dia bertemu dengan Lisa yang memang sudah bekerja lebih dulu sebagai staf kantor. Lisa! Beralih pada Armando yang menandatangani sumpah pernyataan bahwa yang dia katakan sebelumnya adalah benar. Namun ternyata ini adalah jebakan Batman karena kini dia diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Dan terbukti bahwa dia telah berbohong. Armando sangat marah karena diperlakukan sebagai penjahat dan untuk menjaga rahasianya tetap aman, dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari jendela. Mendengar Armando tewas karena melindungi dirinya, si Caesar pun sangat bersedih dan juga marah, namun dia berusaha mengontrol emosinya. Keesokan harinya petugas mengumumkan adanya pembangkangan dari kera-kera yang tidak memiliki majikan. Bahkan kini sekumpulan kera tanpa majikan berkumpul di sebuah bangunan kumuh. Kabar ini membuat si Caesar memiliki ide cemerlang untuk melawan. Bahkan banyak kera lainnya
mulai membangkang dan mengabaikan tugas mereka dan akan ikut berkumpul dengan geng kera tanpa tuan. Dari sini Caesar mulai bergabung dengan kelompok kera tanpa tuan, menjadi pemimpin dengan mengajak mereka memberontak. Caesar mulai giat mempengaruhi banyak kera yang masih bekerja pada manusia, mengumpulkan berbagai macam senjata seperti pisau, gergaji, bedog arit, dan sebagainya, melakukan sabotase di setiap pekerjaan kera. Jumlah kera pembangkang semakin hari semakin banyak. Hal ini membuat gubernur menyuruh agar semua kera pembangkang segera ditangkap, kemudian dikembalikan ke tempat pelatihan yang selanjutnya akan dimusnahkan jika memang diperlukan. Tentu saja ide ini ditentang oleh McDonald. Gubernur pun kesal, namun karena situasinya genting maka dia pun menyuruh McDonald untuk segera menemukan kera yang bisa bicara tersebut. Test has been duly noted. Sementara Caesar terus melakukan persiapan untuk melawan, kini petugas menyadari jika Caesar yang dibeli gubernur adalah kera yang bisa bicara yang selama ini mereka cari. Hal ini sudah mereka konfirmasi karena saat itu Caesar datang bersama dengan 3 orang utan dari Kalimantan. Padahal jelas saja di Kalimantan itu bukan tempatnya simpanse. Sir, that chimpanzee was sold to Governor Breck. Gubernur pun sangat marah karena kera yang mereka cari ternyata kera miliknya. Untuk lebih meyakinkan praduganya, gubernur pun menyuruh McDonald membawa Caesar untuk dilakukan pengujian, serta memaksa Caesar bicara. McDonald pun berpura-pura belum menemukan Caesar, di mana Kolb dan polisi akan datang menghampirinya untuk membantu mencari Caesar. McDonald mulai bingung, dia bicara sendiri. Seandainya si Caesar mengerti ucapannya, maka dia akan mudah berkomunikasi dan tiba-tiba I understand. mendengar Caesar bisa bicara, McDonald pun kaget namun juga senang karena bisa mengutarakan kekhawatirannya, di mana Caesar langsung terus terang bahwa memang dia yang selama ini manusia cari. Dia mengatakan rencananya untuk melakukan revolusi, menyerang manusia untuk mendapatkan kebebasan para kera. Karena Kolb dan polisi sudah tiba di sana, McDonald pun menyuruh Caesar segera pergi. Go. Malam harinya Caesar pun ditangkap dan dibawa ke sebuah tempat. Si Caesar dibaringkan di meja khusus yang kemudian disetrum dengan listrik tegangan tinggi. Caesar meraung kesakitan dan akhirnya dia pun mengucapkan beberapa kata agar manusia memberinya kasih sayang. Gubernur sangat bangga karena ucapannya terbukti benar, lalu dia menyuruh Caesar disetrum lagi agar bicara lebih banyak. Untungnya McDonald sigap dengan mematikan arus listrik ke alat tersebut sehingga ketika Caesar disetrum, dia tidak merasa apa-apa. Namun sebagai kera cerdas, Caesar tahu bahwa McDonald telah menolongnya. Dan ketika melihat jarum tegangan tidak bergerak, Caesar pun ngerti dengan tetap pura-pura kesakitan sampai akhirnya dia pura-pura is dead. Setelah gubernur beserta Kolb meninggalkan ruangan tersebut, si Caesar pun diam-diam bangkit kemudian menyerang petugas lalu pergi menuju kawanannya di markas. Lisa. Tanpa menunggu besok malam itu juga Caesar memimpin pasukan membawa senjata seadanya menyerang tempat pelatihan kera. Tak hanya menyerang petugas, Caesar juga menguasai alat komunikasi dengan mengumumkan berita palsu, berpura-pura sebagai petugas yang menyuruh petugas lainnya mengamankan kera mahal yang masih berkeliaran. Dengan demikian, petugas yang tidak ada di TKP tidak akan menduga adanya penyerangan tersebut. Sementara gubernur menyuruh polisi dalam jumlah banyak untuk membunuh setiap kera tanpa tuan. Tiba-tiba dia melihat berita adanya pengambil alihan kantor pelatihan kera oleh sekelompok kera tak bertuan yang diduga dipimpin oleh kera yang bisa bicara yang bernama Caesar, anak dari pasangan Cornelius dan juga Jira yang dibunuh 20 tahun yang lalu. Of the two talking chimpanzees. Sementara Caesar mengajak pasukannya kembali ke markas untuk mengambil bahan bakar, sedangkan gubernur menghimbau masyarakat agar jangan keluar rumah sampai situasi terkendali.
Para petugas bersenjatakan lengkap sudah disiagakan di area kantor gubernur, dan di saat bersamaan sekelompok kera yang dipimpin Caesar sedang bergerak menuju ke sana secara senyap sambil menyiramkan bahan bakar di sekeliling kantor tersebut. Suasana sangat sepi tanpa suara gaang sekalipun sampai pada akhirnya petugas melihat sekelompok kera menuju ke arah mereka. Petugas pun memperingatkan agar kera mundur dan pulang, namun karena kera ngeyel dan nyeleksek maju, akhirnya petugas pun terpaksa menembaki mereka. Melihat kera berjatuhan dan sebagian lagi mundur, petugas pun menarik napas lega. Namun beberapa saat kemudian, kelompok kera lainnya dengan jumlah lebih banyak yang langsung dipimpin oleh sang raja datang ke arah mereka. Ketika bersiap menembak, tiba-tiba ngarajeleng monyet dari atas genting, menjaring para petugas dan langsung menyerang, menikam dengan peso dapur lalu merampas senjata mereka. Mendengar pasukan kera sudah menerobos gerbang, gubernur pun menyuruh pasukan anti huru-hara berjaga ketat di depan pintu masuk. Tidak lama kemudian, Caesar dan pasukannya sudah tiba di mana petugas langsung menyuruh mereka mundur untuk pulang. Namun tidak Caesar hiraukan yang membuat petugas bersiap untuk menembak. Ready? Home! Aim! Caesar pun menghentikan pasukan dan mengisyaratkan agar api dinyalakan tepat bersamaan dengan tembakan dari petugas. Jelas saja pandangan para petugas terhalang api yang berkobar sehingga memudahkan Caesar untuk nguriling dan menyerang pasukan anti huru-hara dari arah samping. Pertempuran hebat antara kera melawan manusia pun terjadi cukup sengit, di mana para kera yang menyerang dengan terstruktur, rapih, dan penuh perhitungan sehingga menghasilkan serangan yang akurat. Caesar dan pasukannya langsung masuk ruang senjata dan mengambil berbagai macam senapan sehingga dalam waktu singkat saja mereka sudah berhasil memenangkan pertarungan dan hampir mendekati ruang kendali, tempat di mana gubernur dan yang lainnya berada. Gubernur yang memantau CCTV merasa kaget karena pintu baja yang menghalangi mereka sedang dibobol oleh pasukan kera. Dia pun berusaha meminta bantuan, namun sayang karena komunikasi terputus. Dan kini kera yang masih berada di ruangan gubernur pun mulai memberontak yang membuat gubernur menyuruh petugas untuk membereskannya. Namun setelah itu Caesar dan kawanannya sudah berhasil masuk. Semua orang yang ada di ruangan tersebut langsung diberondong tembakan tanpa ampun. Caesar pun menghentikan anak buahnya yang akan membunuh McDonald. Kemudian menyelamatkan bebeknya si Lisa dan menghampiri gubernur yang saat itu sangat shock ketika melihat Caesar masih hidup. Caesar. Dengan lantang Caesar berkata bahwa dia adalah peliharaan, dia adalah budak, pembantu, bahkan pesuruh gubernur. Dia mempertanyakan kenapa gubernur dan manusia lainnya memperlakukan kera seperti budak tanpa adanya kasih sayang, seperti mereka memelihara anjing ataupun kucing. Mendengar jawaban gubernur yang pikas sebelen, si Caesar pun mengangkat senapan untuk mengakhiri hidup gubernur. Namun dia berubah pikiran dengan menyuruh anak buahnya mengikat gubernur kemudian membawanya keluar. Take him. Di sana gubernur benar-benar terhina di hadapan para kera yang hanya membiarkan McDonald tetap berdiri bebas. McDonald berkata pada Caesar bahwa bukan begini caranya, karena kekerasan akan menyebabkan kebencian. McDonald bertanya apa hak Caesar untuk menumpahkan darah, yang dijawab Caesar bahwa ini adalah hak dari seorang budak untuk menghukum orang-orang yang telah menganiayanya. McDonald berkata jika dia merupakan keturunan budak, dia meminta agar Caesar memperlihatkan sisi kemanusiaan. Namun karena si Caesar bukan manusia, McDonald pun berkata benar karena Caesar adalah kera. Namun kejadian ini belum tentu berdampak baik di masa depan.
Ini bisa saja menjadi awal perang besar antara manusia melawan kera. Where there is fire, there is... Dengan lantang Caesar berkata jika seluruh kera di berbagai benua akan meniru aksinya, mereka akan bersatu dan mencari cara untuk melawan manusia, yang pada akhirnya manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri menggunakan bom. Kota manusia akan terkubur di dalam tanah di mana manusia yang selamat akan bersembunyi di bawah tanah yang terdampak radiasi nuklir. Ini akan dicatat di langit. Caesar akan memimpin kaumnya akan mendirikan kota kera dan tidak akan memberi ruang bagi manusia. Dia akan membuat pasukan dan membuat agama mereka sendiri yang semua ini dimulai dari sekarang. It's upon you now! Mendengar pernyataan Caesar yang sangat jelas dan berwibawa, McDonald pun diam, begitupun dengan para kera yang kemudian mereka mengangkat senjata untuk menghajar gubernur. Namun tiba-tiba Lisa bisa bicara dengan mengatakan tidak. No. Akhirnya Caesar pun memutuskan untuk menurunkan senjata dan dia menghimbau agar manusia melupakan balas dendam. Dan jika suatu saat peradaban manusia digantikan oleh kera, maka ini adalah murni dari takdir Tuhan. Caesar mendeklarasikan bahwa malam itu adalah malam terbentuknya planet kera. Tonight, we have seen the birth of the planet of the apes! Para kera mulai sorak-sorak sedangkan McDonald hanya diam tanpa berkata sedikit pun dan film pun berakhir. Bagaimana nasib bumi dan manusia setelah Caesar berhasil memimpin pasukan kera? Apakah manusia akan musnah? Jangan lupa nantikan kelanjutannya karena masih ada film lainnya yang masih nyambung. Jadi tetap jaga kesehatan dan pastikan kuota internet cukup. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. It's Caesar!